Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fatima, berdomisili di Sagaranten, yaitu yang berinduk kepada UPJJ Bogor, jalur Salut Sagaranten. Di sini saya termasuk kepada prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Hukum dan Pendidikan. Di sini saya akan membawakan dan membacakan materi tentang hukum nun mati dan tanwin yang akan dimulai dari surah Al-A'raf. Materi kali ini yang akan saya bawakan yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin yang mencakup idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Dari golongan hukum nun mati dan tanwin tadi, yang dibahas pertama adalah izhar. Di ayat kedua dalam Quran surat Al-A'raf, contoh izharnya seperti kitabun unzila, yaitu terdapat tanwin menghadapi hamzah. Sebagaimana yang telah didefinisikan bahwa izhar itu harus dibaca secara jelas atau ta'rifnya al-bayan. Menurut istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Sebagaimana yang kita ketahui jelas di dalam pembacaan izhar ini, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Contoh tersebut yaitu kitabun unzila, terdapat tanwin menghadapi hamzah. Kemudian unzila sudah termasuk idgham. Apa yang menjadi sebab idghamnya, yaitu terdapat nun mati menghadapi huruf zai, sedangkan huruf zai merupakan huruf ikhfa. Adapun huruf ikhfa semuanya jumlahnya ada 15. Salah satunya terdapat huruf zai yang cara membacanya itu harus dibaca secara samar atau asatru menurut ta'rifnya. Fala yakun fi, ada nun mati menghadapi fa, itu juga termasuk kepada ikhfa. Harajum minhu. Nah, di sini jai dengan huruf depannya mim merupakan tanwin menghadapi huruf mim, yang mana huruf mim tersebut itu termasuk dari kategori huruf idgham. Idghamnya itu kan ada dua. Idgham itu ada idgham ma'al gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, di sini mim itu termasuk kepada idgham ma'al gunnah, maka cara membacanya itu harus spontan dengan menggunakan huruf idgham. Terus tunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Mir rabbikum itu termasuk kepada idgham bila gunnah karena nun matinya menghadapi huruf ro. Adapun bagaimana definisi atau contoh dari iqlab itu, misal seperti mim ba'di, karena satu-satunya kategori iqlab yaitu tidak identik, hanya ada satu huruf yaitu huruf ba.
Jadi ketika ada nun mati ataupun tanwin menghadapi huruf ba, maka itu kalimat tersebut disebut atau diberi hukum iklab. Nah, sekarang untuk materi yang kedua dalam sesi 3 ini, kita akan membahas tentang qalqalah. Materi tentang qalqalah ini diberi contoh dalam Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Adapun sedikit pembahasan dari saya bahwa di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini dominan qalqalah yang kita pakai adalah qalqalah kubro. Karena apa? Ketika ada di akhir kalimat atau dibaca waqaf. Dominan di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini kita sering membaca dengan pembacaan yang diwakaf setiap ayatnya. Jadi ketika ayat tersebut disambung atau diwasol, maka qalqalah tersebut berubahlah menjadi qalqalah sugro. Karena posisi dari ayat tersebut itu sudah ada di tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Jadi kesimpulannya bahwa qalqalah itu terdapat dua bagian. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Adapun qalqalah kubro itu di mana huruf qalqalah seperti qaf, ta, ba, jim, dal ini berada di akhir kalimat atau kita baca secara bacaan waqaf atau koto. Namun ketika qalqalah tersebut kita wasolkan di tengah kalimat, maka qalqalah tersebut dihukumi dengan pembacaan qalqalah sugro. Sekian dari saya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.